Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan dan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita ucapkan dan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, saya Ilham Muhammad, NIM 2119292. Saya berasal dari kelas PAI 3G. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Pada video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai UAS pengembangan kurikulum. Yang pertama, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan? Dan apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semua dengan baik? Baik, jika ditanya apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan, jawabannya tentu iya. Karena sejatinya kurikulum ini adalah program yang berisikan program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik yang kemudian dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena hakikat kurikulum itu sendiri adalah sebagai acuan dalam lembaga pendidikan. Lalu bagaimana jika waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas? Maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semua dengan baik? Mengenai ini tentu kita kembalikan ke profesionalitas dari guru masing-masing. Guru yang baik itu adalah guru yang mempunyai kompetensi di dalam dirinya, baik itu kompetensi pedagogik, sosial, personal, maupun profesional. Jika pendidik sudah mempunyai kompetensi tersebut, tentunya pendidik mempunyai banyak cara, banyak solusi untuk mengatasi bagaimana agar kompetensi dasar kurikulum dapat disampaikan dengan baik walaupun waktunya terbatas. Maka itu kembali lagi ke kompetensi yang dimiliki oleh pendidik tersebut. Bagaimana caranya? Mungkin di sini pendidik bisa menugaskan siswa untuk merangkum atau meresume materi yang tidak sempat disampaikan, yang tidak sempat diberikan pendidik kepada peserta didik. Atau guru atau pendidik juga bisa memberi jam tambahan kepada siswa
ketika jam pembelajaran reguler sudah habis. Atau pendidik juga bisa membuat video penjelasan mengenai materi yang belum sempat diberikan tadi, sehingga siswa ini bisa memahaminya di rumah. Dengan kata lain, waktu yang dimiliki, waktu luang, waktu senggang yang dimiliki peserta didik di rumah tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk mendengarkan penjelasan, untuk memahami penjelasan yang diberikan oleh pendidik tadi. Dengan demikian, kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan dengan baik walaupun waktu belajar mengajarnya terbatas. Selanjutnya, poin nomor 2. Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum dalam rentang waktu yang cepat. Uniknya, setiap berganti menteri pendidikan, berganti pula kurikulumnya. Ada kurikulum berbasis kompetensi, KBK, ada KTSP, ada kurikulum 2013, dan sekarang dikembalikan lagi kepada KTSP. Menurut saudara, apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukan pergantian kurikulum terus-menerus? Apakah keadaan pandemi sekarang kurikulum mengalami perubahan juga? Kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu saja kurikulum utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting, kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap, kognitif, afektif, spiritual, dan sosial, serta cakap psikomotorik. Baik, jika berbicara mengenai dampak terhadap sistem pembelajaran dan dilakukannya pergantian kurikulum terus-menerus, maka di sini kita berbicara dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Yaitu kurikulum akan selalu mengalami evaluasi dan perbaikan. Karena tak bisa kita pungkiri bahwasannya zaman ini terus berkembang. Maka kurikulum juga harus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, kemajuan zaman, perkembangan zaman, dan kurikulum berubah juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga nantinya kurikulum ini akan selalu eksis dan mengalami perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan pergantian kurikulum yang terus-menerus membuat sistem pembelajaran susah untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Kurikulum yang terus-menerus berganti ini pun selain kurang efektif, tetapi juga membingungkan peserta didik, membingungkan pendidik, karena kurikulum yang sering berubah-ubah tersebut. Selanjutnya, apakah di masa pandemi ini kurikulum juga mengalami perubahan? Jika ditanya mengalami perubahan, tentunya tidak, karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Maka yang dilakukan hanya penyederhanaan kurikulum selama masa pandemi ini, atau yang lebih dikenal dengan kurikulum darurat, yang mana Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa kurikulum darurat ini akan difokuskan pada materi yang dianggap sebagai fondasi ke jenjang kompetensi selanjutnya. Lalu, kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu kurikulum utuh tanpa diganti? Menurut saya, jika ditetapkan satu saja kurikulum tanpa diganti, maka kurikulum itu tidak akan bisa mengalami evaluasi dan belajar dari kesalahan atau kekurangan sebelumnya. Selain itu, kurikulum juga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kerana apa? Kerana masyarakat selalu berubah kebutuhannya. Kerana zaman pun akan berubah,
zaman pun akan semakin maju. Oleh karenanya, boleh kurikulum diganti sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat ini. Jika keadaan dan kemajuan zaman harus memaksakan kurikulum berubah, maka itu tentu saja boleh. Bagaimana yang tidak bolehnya? Yang tidak bolehnya adalah ketika kurikulum dirubah secara terus-menerus dan seenaknya saja, tanpa ada kepentingan di dalamnya, tanpa ada suatu hal yang mendesak di dalamnya, tentu itu tidak boleh. Kecuali ada kepentingan, ada hal yang mendesak di dalamnya, maka tentu kurikulum ini harus dirubah. Tetapi kalau tidak ada, mengapa dirubah? Daripada sering atau banyak melakukan perubahan kurikulum, lebih baik kompetensi guru yang diperkuat. Karena keberhasilan pendidikan sejatinya banyak dipengaruhi oleh guru atau tenaga pendidik tersebut. Mungkin itu gambaran dari saya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Soalnya adalah pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku. Agar pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut saudara, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika ada, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan? Lengkapi jawaban dengan contoh yang ada. Untuk jawaban nomor 3 ini, menurut saya tentu ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya. Jika tidak ada sosialisasi kurikulum, bagaimana kurikulum ini bisa menjadi pedoman dan acuan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan nasional? Makanya perlu diadakan sosialisasi kurikulum agar kurikulum ini diketahui dan agar kurikulum ini bisa dilaksanakan secara nasional dan merata, sehingga tujuan pendidikan nasional pun bisa tercapai dan terwujudkan. Lalu apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan? Menurut saya sudah, tetapi belum merata. Karena saya yakin banyak daerah pedalaman, daerah pedesaan yang jauh dari kota mempunyai akses atau mempunyai akses yang sulit, atau mereka tidak mempunyai akses untuk itu. Jadi menurut saya sudah terjangkau tetapi belum merata. Lalu mengenai contoh nyata tentang sosialisasi kurikulum ini, bisa saya ambil dari daerah saya sendiri, yaitu ketika saya berada di pondok pesantren, tepatnya Madrasah Aliyah, yang mana ketika ada perubahan ke kurikulum 2013, maka sekolah saya waktu itu melakukan sosialisasi mengenai sistemnya, tujuan dari kurikulum tersebut, bahkan sampai ke buku-bukunya juga dirubah. Dan ketika itu saya ingat sekali banyak buku yang dirubah ke buku yang sudah memakai kurikulum 2013. Mungkin seperti itu. Soal nomor 4. Tidak menutup mata kenyataan di lapangan sering kita jumpai. Pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum, padahal pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai hal ini dan apa solusi menurut saudara? Dan model pengembangan kurikulum manakah menurut saudara yang tepat digunakan dalam meningkatkan
proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal. Mengenai soal nomor 4 ini, menurut saya yang salah di sini adalah kurang berkompetennya tenaga pendidik yang ada di Indonesia, sehingga kompetensi seperti kompetensi pedagogik, sosial, profesional, personal jarang dipunya oleh tenaga pendidik. Padahal kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang terpenting yang harus dimiliki oleh pendidik dalam memahami kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya adalah pemerintah maupun Menteri Pendidikan harus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas para guru yang ada di Indonesia, sehingga lahirlah para pendidik atau guru yang berkompeten, yang mempunyai kompetensi pedagogik, sosial, profesional maupun personal. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sering melakukan pelatihan atau seminar kepada para tenaga pendidik tersebut untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik itu, baik itu kompetensi pedagogiknya, sosialnya, personalnya maupun profesionalnya. Dan pelatihan dan seminar ini pun juga berupaya untuk meningkatkan pemahaman pendidik atau guru mengenai kurikulum, dan yang terpenting mengenai model-model pengembangan kurikulum ini. Lalu model pengembangan kurikulum mana yang tepat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran? Menurut saya model pengembangan kurikulum yang tepat itu adalah model pengembangan kurikulum de grassroots model, yang mana inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan dari atas tetapi dari bawah, dari guru ataupun sekolah. Model grassroots model ini akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Kenapa saya memilih model ini? Karena menurut saya gurulah atau pendidiklah yang paling berpengaruh dalam menjalankan dan mengembangkan kurikulum ini. Karena pendidik yang akan nantinya menyampaikan materi yang telah dirancang di dalam kurikulum kepada peserta didik, sehingga disinilah guru yang lebih mengerti dan memahami serta berperan penting terhadap pengembangan kurikulum tersebut, sehingga nantinya akan bisa meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal. Untuk soal terakhir, soal nomor 5, kurikulum sangat berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang harus diperhatikan agar ketika menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya di masyarakat tersebut. Bagaimana pendapat saudara? Kita yang sekarang berada di tanah Minangkabau, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Berikan analisis jawaban saudara. Kalau menurut saya bisa, karena yang saya ketahui di setiap sekolah di Sumbar itu memiliki mata pelajaran Keminangkabauan, sama halnya seperti di daerah saya, Riau, di mana di Riau juga memiliki mata pelajaran Armel, itu Arab Melayu, sama halnya dengan mata pelajaran Keminangkabauan yang di Sumbar tadi. Dan di Riau pun juga memiliki mata pelajaran Arab Melayu atau Armel, itu di Riau saja. Apa tujuannya? Tujuannya agar mengetahui wawasan serta pengetahuan terhadap masing-masing daerah di mana ia tinggal, sehingga adat
atau kekhasan atau budaya atau adat istiadat dari masing-masing daerah tetap terjaga, tetap terlestarikan. Selain untuk menambah wawasan kita atau pengetahuan kita terhadap masing-masing daerah di mana kita tinggal. Mungkin menurut saya begitu. Sekian video pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.